Om Swastiastu. Oke, untuk kesempatan hari ini, anak-anakku kita mulai pembelajaran. Kita melanjutkan materi yang sebelumnya kalian sudah mendapatkan materi terkait dengan tantangan dalam menjaga NKRI. Ini masih dalam lingkup integrasi nasional dan masih dalam kondisi pembelajaran jarak jauh. Dari kesempatan hari ini kita sedikit mendalam ya, kalau pertemuan tatap muka materi ini kita bisa selesaikan satu kali pertemuan. Karena ini adalah pembelajaran jarak jauh, saya akan memaparkan materi ini dengan 2 kali pertemuan ya. Kita mulai dengan peran serta warga negara dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Yang pertama, kita perlu ketahui, kita bersama, kita semua di sini pasti akan mempunyai yang namanya sebuah kesadaran ya. Di secara lingkup luas, secara lingkup nasional, kita akan mengenal istilahnya kesadaran warga negara. Saya dalam pemaparan ini, di slide ini, kalian bisa lihat ini adalah kondisi pada saat upacara bendera. Ini artinya kesadaran kita, kesadaran kalian untuk melakukan upacara bendera pada hari Senin. Ini adalah sebuah kesadaran ya. Kemudian, apa sih sebenarnya kesadaran warga negara tersebut? Kesadaran warga negara bisa kita artikan sebagai sikap mawas diri sehingga dapat membedakan baik atau buruk, benar atau salah, layak atau tidak layak, patut atau tidak patut dalam berkata dan perilaku. Kita sikap mawas ya, sadar kita. Kita sadari apakah perbuatan kita itu, apa istilahnya, baik, apakah benar, apakah layak kita bertindak atau tidak layak, apa kita patut ditiru atau tidak. Ini adalah sebuah kesadaran. Nah, nanti di kesadaran ini, kesadaran warga negara ini dapat kita wujudkan dalam bentuk yang namanya bela negara. Nah, inilah inti materi, inilah yang menjadi tujuan kita dalam pertemuan hari ini, memahami dan mempraktekkan nanti sikap-sikap bela negara. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, apa sih pengertian bela negara? Awal sekali, tentu pedoman kita dalam melakukan bela negara ini ada di pasal 27 ayat 3. Undang-Undang Dasar 1945 itu yang isinya adalah setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Itu sudah jelas tertuang dalam konstitusi negara kita, negara Republik Indonesia. Secara lebih khusus lagi dari konstitusi negara kita yang dipaparkan dalam Undang-Undang pasal 27 ayat 3, nanti diterjemahkan lagi ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara, khususnya pasal 9 ayat 1. Nah, seperti ini. Menurut Undang-Undang RI nomor 3 tahun 2002 adalah sikap perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dasarnya sekali adalah kecintaan, nasionalisme gitu ya. Dasarnya sekali sikap bela negara itu. Nah, kita lanjutkan. Di dalam bela negara, kita mempunyai hak dan kita juga harus melakukan kewajiban kita. Nah, hak kita jelas mendapatkan perlindungan, kewajiban kita juga jelas untuk ikut dalam usaha pertahanan negara.
Nah, ini pertahanan negara masih dalam undang-undang yang sama. Segala usaha untuk mempertahankan negara, keutuhan wilayah NKRI, dan keselamatan bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Gitu. Jadi artinya bela negara ini muaranya nanti adalah ke pertahanan negara. Next, kita lanjut. Kita lihat dulu bangsa kita seperti apa. Ya. Bangsa kita itu adalah bangsa yang mengutamakan cinta damai. Jelas. Di dalam Pancasila, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, itu cinta damai sebagai dasar. Nah, kita juga cinta kemerdekaan, kita mencintai yang namanya kedaulatan. Kemudian, nah, karena dasarnya, kalian bisa cermati lebih lanjut ya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945, dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, cinta, kemerdekaan, dan kedaulatan. Nanti penyelesaian konfliknya, yang jelas arahnya adalah jika kita berkonflik, tentu damai, tetap damai. Kemudian, menghindari perang. Itulah di dalam sejarah bangsa Indonesia, ketika kemerdekaan, ya awal kemerdekaan jelas kita sering perang karena kita awal kemerdekaan itu tujuan kita adalah mempertahankan karena bangsa asing, bangsa kolonial masih ingin menjajah kita, tetap perang. Tetapi kalau kita ambil tarik lagi sampai sekarang kita jarang melakukan perang dengan negara lain. Kita justru menghindari perang. Kalian kalau bisa lihat di dalam sejarah bangsa kita dari awal kemerdekaan, kita berperang itu karena keadaan terpaksa, karena keadaan harus kita perang. Karena sebelumnya dalam penyelesaian konflik di awal kemerdekaan itu masih ada banyak perundingan kan gitu. Kalian masih harus, kayak saya yakin kalian masih ingat. Yang pertama misalkan di dalam awal kemerdekaan kita dituntut wilayahnya hanya Pulau Sumatera, Pulau Jawa, kita masih bisa menerima juga. Setelah itu lagi kita diserang oleh bangsa Belanda agar tujuannya wilayah kita itu tetap terkikis, makin sempit. Jadi seperti itu. Tetapi kita tetap mengutamakan istilahnya yang namanya perundingan. Makanya muncul yang namanya konferensi meja bundar, kemudian ada perjanjian Renville, seperti itu. Itu karena kita dari awal sekali kita menghindari yang namanya perang. Sampai sana mungkin bisa kalian pahami. Lagi sedikit, kita kembali membahas ancaman, tantangan, dan hambatan gangguan ya dalam usaha bela negara. Materinya sama, dasarnya sudah saya berikan minggu yang lalu di video sebelumnya. Kita lihat dulu pengertiannya ya. Ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan. Ancaman adalah usaha bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional melalui tindak kriminal. Nah, ini dengan istilahnya tindakan-tindakan yang negatif ya, tidak benar. Kemudian tantangan. Hal atau usaha untuk bertujuan menggugah kemampuan. Kemudian hambatan. Usaha yang berasal dari diri sendiri yang bersifat bertujuan untuk melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional. Oke. Nah, gangguan. Hal atau usaha yang berasal dari luar yang bersifat atau bertujuan melemahkan dan menghalangi secara tidak konsepsional, tidak terarah. Oke, itu hanya pengertian. Kemudian kita ambil contoh dulu, ancaman. Nah, ini. Ancaman itu, kalau kita berkategori ancaman terhadap bangsa kita, ada kategori militer dan ada kategori non-militer. Ancaman dalam sisi militer, ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, yang terorganisasi, yang dinilai mempunyai kemampuan. Ini perang ya. Kalau non-militer, beda lagi. Ini yang menjaga keutuhan juga.
narkoba misalkan, itu non militer, itu ancaman kita dalam menjaga kedaulatan NKRI. Nah, maka dari itu ancaman, gangguan, hambatan itu akan menjadi sebuah tantangan kita. Tantangan kita diwujudkan dalam usaha bela negara, gitu maksudnya. Oke. Nah, saya pertajam lagi ini karena ada hubungannya dengan materi minggu yang lalu. Nah ini. Kita lihat bentuk ancaman militer. Ada agresi, agresi itu penyerangan, ya, agresi militer yang pernah kita alami pada saat awal-awal kemerdekaan. Kemudian pelanggaran wilayah negara lain. Ini yang sering dilanggar oleh bangsa lain. Misalkan kasus dulu pada zaman Presiden SBY, masuknya negara kapal perang Malaysia ke Blok Ambalat. Kemudian sekarang pun masih ada kapal-kapal ikan yang masuk ke wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia tanpa izin dari negara kita. Itu salah. Kemudian spionase. Spionase adalah memata-matai. Nah, itu ancaman juga. Tindakan memata-matai. Kemudian ada sabotase. Kemudian ada aksi teror, teroris, dan jaringan internasional. Kemudian kita lanjut lagi. Pemberontakan bersenjata. Di dalam negeri, masih ada di dalam negeri. Pemberontakan bersenjata seperti OPM, dulu GAM, Gerakan Aceh Merdeka, kemudian RMS, Republik Maluku Serikat. Nah, ini adalah sebuah ancaman militer yang ada di dalam negeri. Ada aksi kekerasan yang berbau sara juga, suku, ras, dan agama. Banyak pembakaran masjid, perusakan pura, itu menjadi ancaman juga. Dan itu itu merupakan masuk kategori ancaman militer. Jadi yang akan menangani adalah angkatan kita. Kemudian, nah ini. Itu adalah materi pertemuan kita hari ini. Tidak akan banyak-banyak tugasnya untuk pertemuan kali ini. Kalian cukup menyimpulkan saja. Saya memaparkan materi ini hanya inti-intinya saja. Selebihnya kalian bisa memahami lebih lanjut di buku LKS dan di buku paket. Nah, dan bisa kalian mempertajam diri untuk membaca materi di internet. Nah, selanjutnya minggu depan kita akan lanjutkan masih terkait dengan bela negara. Hanya itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan singkat kita hari ini. Dan Bapak mengingatkan kembali untuk melunasi tunggakan tugasnya ya. Jangan sampai kalian menumpuk tugas. Jika kalian terus menumpuk, Bapak yakin kalian tidak akan bisa mengejar. Mudah-mudahan ini menjadi tambahan untuk pemahaman kalian, dan bagi yang di luar siswa-siswa SMA Negeri 1 Tejapula, mudah-mudahan ini bisa menjadi kesimpulan materi yang kalian dapatkan dari guru kalian di sekolah kalian masing-masing. Oke, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.